Penglihatan terbuka di alam maut. Penglihatan ini untuk masa yang akan datang. Dan hal itu akan terjadi. Tapi, aku akan kembali untuk menyelamatkan mempelaiku. Gerejaku, mereka tidak melihatnya. Bangkitlah, oh umatku. Bunyikanlah tanda bahaya ke semua pelosok bumi. Karena aku akan kembali, seperti yang telah kufirmankan. Kulihat ular berapi, yang ada di kaki kiri alam maut, Yesus berkata. Mari lihat, apa yang dikatakan Roh kepada dunia. Kulihat, tanduk dari ular berapi itu, ketika mereka menyusup ke dalam tubuh manusia di bumi. Banyak yang secara total dipengaruhi oleh ular itu. Ketika kuperhatikan, kulihat seekor binatang yang besar muncul di tempat yang luas, dan berubah menjadi seorang laki-laki. Penduduk bumi lari daripadanya, ada yang ke padang belantara, ada yang ke gua-gua, dan ada yang di stasiun-stasiun bawah tanah dan tempat-tempat perlindungan bom. Mereka mencari tempat berlindung untuk menyembunyikan diri dari mata binatang itu. Tidak ada seorang pun yang memuji Tuhan atau berbicara tentang Yesus. Suatu suara berbicara kepadaku. Di mana umatku? Kulihat dekat-dekat, dan kelihatan orang-orang seperti orang mati berjalan. Suasananya penuh kesedihan dan putus asa, dan tidak seorang pun menoleh ke kanan atau ke kiri. Kulihat bahwa orang-orang itu digiring oleh suatu kekuatan yang tidak kelihatan. Kadang-kadang, ada suara berbicara kepada mereka, dan mereka patuh pada suara itu. Mereka tidak berbicara satu sama lain. Kulihat juga angka 666 tertulis. Di tiap-tiap dahi dan tangan mereka, kulihat prajurit berkuda, mengiring manusia seolah-olah mereka itu ternak. Bendera Amerika compang-camping dan terkoyak, tergeletak menggenaskan di tanah. Tidak ada kegembiraan, tidak ada gelak tawa, tidak ada kebahagiaan. Kulihat kematian dan kejahatan di mana-mana. Orang-orang berjalan beriring-iringan ke sebuah toserba. Mereka mengikuti seperti prajurit yang kehilangan semangat, dan mereka mengenakan pakaian serupa dengan pakaian penjara. Toko itu dikelilingi pagar, dan di sana-sini ditempatkan penjaga-penjaga. Di mana-mana kulihat prajurit dalam seragam tempur. Setiap orang yang sudah selesai berbelanja, dinaikkan ke truk tentara berwarna hijau. Kemudian truk itu dikawal ketat, dikemudikan ke tempat lain. Di sini, di dalam semacam klinik, orang-orang diperiksa terhadap penyakit menular atau cacat tubuh. Sebagian kecil dari mereka diseret ke pinggir karena ditolak. Mereka yang gagal dalam pemeriksaan itu segera dibawa ke ruangan lain. Di dalam ruangan itu, pada dindingnya berjajar tombol-tombol yang mengesankan. Pintu terbuka, dan beberapa orang teknisi masuk ke dalam. Salah seorang dari mereka mulai memanggil nama-nama dari orang-orang di dalam ruangan itu. Tanpa perlawanan, mereka bangkit ketika nama mereka disebut, dan berbaris ke dalam sebuah kotak besar. Ketika mereka sudah berada di dalam, seorang teknisi lain menutup pintunya dan menekan tombol di bingkai pada dinding ruangan. Beberapa menit kemudian dia membuka pintunya, mengambil sapu dan tempat debu, dan menyapu apa yang tertinggal dari mereka dari ubin.
Apa yang semula adalah seruangan penuh manusia, sekarang tidak lain hanya tertinggal sedikit debu. Kulihat orang-orang yang telah lulus dari pemeriksaan dokter, diangkut kembali ke dalam truk yang sama, dan dibawa ke sebuah kereta api. Tak ada seorang pun yang berbicara maupun menoleh untuk melihat orang lain. Di dalam gedung yang lain, setiap orang diberikan suatu pekerjaan. Mereka semua pergi bekerja, tanpa sedikit pun mempersoalkannya. Kuperhatikan ketika mereka bekerja sangat keras untuk tugas-tugas yang diberikan pada mereka. Kemudian pada akhir hari itu, mereka dibawa ke rumah flat yang dikelilingi pagar tinggi. Masing-masing meninggalkan pakaiannya dan tidur. Besok paginya, mereka akan bekerja keras lagi. Kulihat seekor binatang besar, dan dia duduk di tahta yang besar. Semua orang patuh kepada binatang itu. Kulihat tanduk-tanduk rohani tumbuh di kepalanya. Mereka menjangkau semua tempat di seluruh bumi. Binatang itu mengambil banyak kedudukan di banyak kantor-kantor, dan kekuasaannya menjadi besar. Binatang itu menampakkan pengaruhnya di banyak tempat di seluruh bumi. Binatang itu menanamkan pengaruhnya di banyak tempat, dan menipu banyak orang, orang-orang kaya dan terkenal, maupun orang-orang miskin, dan mereka yang telah dicabut hak pilihnya. Semuanya ditipunya, besar dan kecil menyembah binatang. Sebuah mesin yang besar dibawa ke sebuah kantor. Binatang itu membubuhkan tandanya di atasnya, dan dari mesin itu terdengar suaranya. Ada juga mesin saudara tua yang bisa mengawasi ke dalam rumah-rumah dan perdagangan. Hanya ada satu jenis mesin begini, dan itu milik si binatang. Bagian dari mesin ini yang ditempatkan di rumah-rumah penduduk tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Tapi, setiap gerak-gerik penduduk bisa dilaporkan kepada si binatang. Kuperhatikan ketika binatang itu berputar di singgasananya dan menghadap aku. Di atas dahinya ada angka 666.